tiga nama. Persis 3 nama itu tadi tugas jadi pengibar bendera di SMK 1. Nama yang ibu sebut tadi ada di SMK 1 juga. Artinya di sekolah manapun ada 3 orang tadi. Ya. Tahu kejadiannya apa? Saya tidak mempermasalahkan dia langkah tegak kayak apa, saya tidak mempermasalahkan. Dia ngibar bendera sambil senyum-senyum, ketawa. Enggak. Tapi dan selesai upacara saya panggil dia. Kan bagus Pak, aku bertugas. Iya. Saya sikapin bagaimana Bu? Ya bagus, alhamdulillah, selamat dulu. Tapi, jadi saya bilang ngapa ketawa? Aku lihat muka Ilham tuh napa? Astagfirullah. Karena dia kebetulan sekampung dengan Ustadz Dasat. Itu namanya beleng-beleng. Ya, tapi sambil ketawa, Bu. Saya bawa sambil ketawa. Saya bilang terima kasih sudah bertugas. Tapi ke depan siapa? Minggu depan saya ngibar bendera lagi. Muncul semangatnya. Minggu depan kalau kamu tugas lagi jangan sambil ketawa. Nari bendera jangan kayak nari benang layangan. Jadi kata kuncinya, Bu, tadi saya tidak menyalahkan dia 100%. Saya suruh dia koreksi. Salahanmu tadi apa? Menurut kamu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mau saya beri jempol dengan ibu memberikan kesepakatan kelas. Karena CGP itu, Bu, di awal pertemuannya adalah buat kesepakatan. Begitu kan kemarin Pak Mayandri ya? Kami buat kesepakatan juga dengan Bu Widya dan kawan-kawan. Dan memang itu harus ada. Dan yang satu yang saya koreksi hanyalah bahwa kesepakatan hari ini adalah kesepakatan positif, bukan kesepakatan negatif. Menghukum dengan ceria. Menghukum dengan ceria dalam artian tadi ibu membuat kesepakatan kalau datang terlambat 5 menit kamu praktek. Ini foto. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di ruangan perpustakaan ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat-Nya pada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Selawat dan salam saya sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, harapan kami dari pihak sekolah sebenarnya merupakan kebanggaan sekolah. Semakin banyak guru kita masuk ke guru penggerak itu semakin baik. Kita tidak bisa menutup mata. Kita harus kejar. Ya, kalau kita terlambat kita tergilas. Kalau kita terlambat kita tergilas. Kita harus cepat tanggap, ya, apalagi kita berkecimpung di dunia pendidikan, itu tidak melihat dari PNS atau non PNS-nya, ya. Yang mudah-mudahan kita doakannya semuanya teman-teman kita yang masih honor bisa diangkat menjadi P3K semuanya, sehingga kesenjangan kesejahteraan itu tidak terlalu jauh. Pada itu berkali kami dari pihak sekolah mendukung untuk angkatan ke-8 ada berapa orang? Yang terdapat 2 orang. 2 orangnya, yang mudah-mudahan teman-teman kita yang lain juga nyusul. Ya, tidak usah dipikirkan, kita jalan aja dulu lah. Tidak usah dipikirkan sulitnya dan lain sebagainya, jalannya aja dulu. Tetapi ya, kita masih punya kesempatan, harapan, yang penting niat kita untuk membangun sekolah, untuk membangun pendidikan. Ya, kita dukunglah semuanya. Apabila nanti ada yang bisa dibantu sekolah, fasilitas dan sebagainya kita dukung. Kita usahakan, apalagi sudah ada yang mengawali, Ibu Edia
sebagai pemimpin pembelajaran. Kami berharap teman-teman yang lain juga masuk ikut. Dan kemudian pada kesempatan ini juga mudah-mudahan nanti kita dibekali ilmu oleh Mbak Reza sebagai guru praktek nanti. Kalau di guru praktek ada berapa orang kemarin ini? Ibu Evi juga kan? Ibu Evi masuk juga. Ya, saya yang guru praktek ini rata-rata S2 ya yang lulus ini. Ya, rata-rata S2. Bu Evi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini terima kasih teman-teman, terutama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengajar Praktik serta teman-teman semua kita dapat berkumpul di perpustakaan yang sederhana ini dalam rangka sarasehan ataupun temu jumpa silaturahmi dengan pengajar praktik saya yang membawa misi tugas untuk saya secara pribadi. Mau dilihat CGP-nya angkatan 7. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam kebaikan seperti pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tani SPD dan Bapak Pengajar Praktik saya. Kami ada 4 orang teman-teman pengajar praktiknya, dan beliau adalah sebagai pengajar praktik saya. Teman-teman saya tersebar, saya di SMA 5, kemudian ada di Gendang, ada di Simbur Naik, ada di Lambur. Luar biasa beliau ini dengan kondisi tempat teman-teman saya itu becek, yang bagus cuma di SMA 5 kebetulan. Mereka menempuh badai, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Said yang telah menyempatkan, dan kewajiban saya untuk menyambut beliau karena ilmu yang ditransfer ke saya nantinya adalah merupakan bimbingan kami sebagai calon anggota guru penggerak angkatan 7. Kemudian teman-teman juga perlu tahu ini ada CGP angkatan 8 yang sudah dalam masa perjalanan ya Pak ya. Kalau nggak salah itu sudah tinggal wawancara. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada lagi 2 teman saya duduk di sini, sangat bahagia. Pak Mai maupun Pak Tahan akan kita support. Bukan berarti kami yang terbaik, tetapi setidaknya memang kami dipersiapkan untuk membantu sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Bukan apa-apa, tetapi pemimpin pembelajaran. Jadi teman-teman, kalau sekarang jangan ditanya full ilmu saya, karena masih dibimbing dengan Pak Said Reja. Nanti kalau sudah selesai modul 3, itu mungkin kita bisa berbagi. Kalau saya masih mencari dan LMS-nya baru satu modul yang baru selesai. Sekarang tanggal 8 kita baru mau tes yang kedua. Jangan dilihat takutnya teman-teman, saya aja masih bisa, apalagi teman-teman. Kenapa kita campur PNS maupun non PNS? Karena kesempatannya sama dan bisa kasat mata. Yang berjuang di CGP bukan hanya kita yang PNS. Angkatan kami saja banyak sekali yang non PNS, dan itu Untuk poin 5 dari diskusi kami, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah dengan warganya yang cerdas dan ceria. Cerdas di sini yang saya maksud adalah siswa mampu mengikuti apa yang diinginkan oleh hati nuraninya, mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan ceria yang kita inginkan poinnya hampir sama dengan yang dibilang Bu Desi tadi, bahwa setiap siswa ketemu dengan guru maupun sesama mereka, perasaannya itu harus bahagia, harus ceria. Jangan sampai beban di rumah itu terbawa ke sekolah sehingga mempengaruhi pergaulan mereka, hubungan mereka dengan sesama teman di sekolah maupun gurunya. Itu masih konseling. Selanjutnya untuk poin ke-6, berapa tadi Bu? kita dan warga di sekolah ini paham bahwa cita-cita bersama akan terwujud bila diwujudkan dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Jadi nggak cuma perangkat sekolah intinya yang hanya memahami bahwa ini harus dilaksanakan begini-begini, tetapi dalam pengaplikasiannya siswa mungkin hanya membaca sekilas dan tidak turut
mengaplikasikan tujuan bersama dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harga mati padahal ya. Ya, tuh. Sekarang mau divideoin ya masuk gitu. Sini dikit. Biar kami laporan ke Dendang besok. Ternyata sama. Dari diskusi tadi yang saya dengar ya semuanya, ya kita memang tujuannya ke siswa. Nah, gimana cara memfokuskannya siswa itu biar dia senang, biar apa? Gebrakan awalnya gimana gitu? Kita kan siswa kita kan berbagai karakteristik, yang mungkin kan hanya satu dua yang senang ketemu kita. Terus ada tadi masalah di rumah kan bisa jangan sampai terbawa ke sekolah. Nah, pastilah dia punya perasaan, pasti kita nggak tahu kan cara memfokuskan dia belajar biar dia senang itu gimana gitu. Sampai sekarang saya belum dapat feel-nya. Pasti kita Problemnya kita sama. Kalau masuk, iya, kalau kita masuk tuh pasti kita suruh. Kalau pertama kali masuk saya buat kesepakatan dengan siswa. Saya bilang penilaian saya kehadiran berapa persen, ini berapa persen, semuanya berapa persen. Terus kalau terlambat 5 menit saya duduk, kamu itu 5 menit duduk di meja dulu 5 menit. Kalau lewat ya udah terserah kamu mau masuk atau keluar, tapi kamu tetap alfa. Dan saya tegaskan seperti itu. Bagus sih yang mau berubah, tapi yang anaknya yang meledek gitu, nah yang kira-kira ada sudah, nah kita sudah gituin mak, tapi dia anteng kayak gitu. Nah gimana caranya itu? Saya sampai sekarang belum ada dapat solusi. Iya. Iya. Pertama siapa? Antono Sugianto, Suruh ada. Terus Amir, tuh 3 orang berlokal saya tuh. Pusing saya. Pusing, dia ngajarnya pusing, jadi gimana? Sedangkan nilai harus jadi guru dilematis. Sekalian sini bisa sharing gitu kan? Nah, itu terima kasih. Bagaimana kita itu di sekolah mengutamakan murid. Jadi di sekolah itu kita mengutamakan untuk pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal. Karena pengembangan karakter ini sangat penting sekali. Kita sering melihat bahwa anak-anak kita yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, memiliki intelijensi yang luar biasa, tetapi kadang kita agak sedikit ada karakter-karakter anak yang perlu sangat untuk diperhatikan. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada murid. Karena selama ini jujur Pak, Ibu Widya juga, mungkin saya sendiri di kelas itu dulu masih sering menerapkan bahwa pakai dikit yang benar ya. Baik, dari kelompok. Dan apa kita Tiga, dua, satu. Baiklah, kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang di sini kita pastinya kita semua mimpi dengan murid-murid yang bahagia ketika kita datang ke kelas. Artinya ketika kita masuk ke ruangan kelas tersebut, siswa-siswi itu menatap wajah kita dengan penuh semangat, senyuman. Ya, intinya mereka betul-betul senang, gembira dengan kehadiran kita. Terus yang kedua, mereka kalau sudah bahagia menerima kita datang, otomatis rasa semangat itu akan membuat mereka menjadi lebih inovatif. Aku melihat Indonesia karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau,
tidak melihat lagi. Batang-batang padi yang menguning hujan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkut palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesius, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar,